lanjutkan dengan melakukan kolaborasi antar guru. Tadi juga sudah saya singgung, kenapa kita harus bisa melakukan kolaborasi, ya. Bapak Ibu, kita sebagai makhluk sosial, kita tahu, kita sadar bahwa diri kita memang tidaklah sempurna. Untuk itu kita perlu bekerja sama, kita perlu berkolaborasi dengan teman sesama guru. Jadi bagaimana dan di mana saja tempat kita berkolaborasi bisa kita lihat seperti nanti yang akan kita uraikan. Jadi untuk bisa memaksimalkan kolaborasi antar guru, kita bisa melakukan sharing berbagi praktik baik melalui komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan, Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalnya guru kelas 1 dan kelas 2 duduk bersama membahas CP di fase A. Bagaimana menyusun alur dan tujuan pembelajarannya seperti apa nantinya. Menyusun modul ajarnya juga boleh berkolaborasi. Jadi memang itu sangat penting kolaborasi antar guru. Jadi di sana kita berkolaborasi juga akan adanya take and give. Jadi tidak hanya orang yang memberi, tapi kita harus ada siap untuk menerima. Seperti apa kolaborasi yang bisa kita jalin? Yaitu tadi kita saling sharing tentang praktik baik yang kita lakukan, atau kita sharing permasalahan yang kita hadapi, nanti kita sama-sama cari jalan keluarnya. Jadi untuk bisa menjalin kolaborasi antar guru dengan baik, maka Bapak Ibu harus bisa membuka komunikasi yang terbuka dan aktif. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya kolaborasi harus ada take and give. Tidak hanya orang memberi, tapi kesiapan kita untuk bisa menerima masukan-masukan, menerima ide-ide dari orang lain itu juga harus ada. Kalau tidak, kita merasa diri kita yang paling hebat, kita merasa diri kita yang paling benar, itu tidak akan bisa terjadinya namanya kolaborasi. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa membentuk tim kerja dan tim belajar atau kelompok belajar. Ini memang kita bekerja lebih mudah kalau dalam suatu tim, ya. Jadi untuk mata mapel yang sama atau untuk guru-guru tingkat yang sama itu tadi kita bisa buat tim. Jadi kemudian yang ketiga adalah membagikan sumber daya dan materi. Jadi tadi take and give tadi tidak hanya membagikan tapi kesediaan menerima, saya sampaikan itu penting. Ya, apa yang pernah kita dapatkan, kita miliki, kita bagikan dengan orang lain. Tidak akan berkurang apa yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu, tapi insya Allah akan tetap bertambah. Itulah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, Tuhan berikan kepada kita. Kita pernah diberikan pemahaman tentang suatu materi, kita tularkan pemahaman kita itu kepada teman kita sehingga teman kita bisa melakukan proses pembelajaran lebih baik di kelasnya. Kalau apa itu suatu yang indah kalau menurut saya. Jadi kita saling berbagi terus seperti itu ya. Jadi apa yang kita miliki, setiap sumber daya yang kita miliki, materi atau apapun, jangan pernah sungkan untuk membaginya. Kemudian kita harus bisa namanya melakukan observasi. Ya, kita melakukan observasi apa yang sudah dilakukan oleh teman yang menurut kita itu bagus, ya. Si A ini kalau dalam kelas kok enak banget ya, siswanya aktif semua, tidak ada yang ngantuk seperti saya kalau saya di dalam kelas, misalnya seperti itu. Silahkan Ibu lakukan atau Bapak lakukan observasi kelas di kelas Bapak tersebut misalnya. Kenapa beliaunya bisa mengelola kelas dengan baik? Kita tanya seperti apa tips-tipsnya, apa saja cara-cara yang beliau lakukan. Kita tiru nggak ada salahnya Bapak Ibu. Tapi kalau bisa dimodifikasi lebih bagus lagi. Oke, kemudian kita bisa mengembangkan proyek kolaboratif. Jadi misalnya kita ada sebuah pekerjaan, kita selesaikan bersama-sama. Kemudian mengikuti pelatihan bersama. Ini salah satu bentuk kolaboratif guru-guru seluruh Indonesia belajar bareng di Guru Era Digital, kita belajar bersama, saling sharing. Saya duduk di sini,
sebagai pemateri bukan orang satu-satunya orang yang paling paham, tapi kita sama-sama saling sharing di sini. Oke, yang ketujuh, kita bisa memberikan dukungan dan menghargai kontribusi sesama guru. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman kita punya sesuatu yang memang nggak ada salahnya loh memberikan sebuah penghargaan, selamat luar biasa Kak Ibu, Bapak Ibu luar biasa. Berikan pujian, kita hargai kontribusinya, itu adalah suatu hal yang baik. Kemudian tidak plagiat dengan hasil karyanya juga sebuah kontribusi terhadap kekayaan intelektualnya. Jadi contoh nih Bapak Ibu, kita punya teman, punya beliaunya kadang-kadang ini yang sering kadang salah kaprah kita di lapangan, teman kita baik, punya karya ya, tapi kadang-kadang kita tidak bijak dalam menghargai karya orang lain. Jelas-jelas ini karya beliau, tapi kadang-kadang kita mengakuinya sebagai karya kita atau melakukan plagiasi. Itu kan termasuk kurang memberikan dukungan dan menghargai sesama guru ya. Jadi seperti itu bisa mengganggu jalannya kolaborasi di antara kita. Oke, next. Mungkin sampai di situ saja.